kembali di konten Desain by Task. Kali ini kita akan mengangkat tema redesign aplikasi. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung nih mau redesign aplikasi, cuman mau mulai dari mana, jadi video ini bisa menjadi solusi yang tepat buat kalian semua. Tapi sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan juga nyalakan belnya supaya teman-teman tidak ketinggalan nih materi-materi video selanjutnya, dan juga membuat kita semakin semangat nih untuk membuat konten-konten yang bertemakan perdesainan. Kali ini kita akan bersama-sama mereview dan juga meredesain aplikasinya, namanya adalah Parcel App. Jadi Parcel App ini yaitu aplikasi pemesanan khusus untuk parcel. Nah, berhubung tag video ini bertepatan dengan bulan puasa dan akan menuju ke Lebaran, jadi saya mengangkat tema ini untuk dijadikan materi redesign di video kali ini. Sedikit cerita, jadi Parcel App ini idenya muncul dari, sebenarnya karena awalnya kebingungan mau buat apa nih, terus akhirnya muncul ide mungkin buat parcel bisa jadi latihan nih, bisa buat latihan gitu. Tapi saat itu saya tidak berpikir untuk bagaimana kelanjutan aplikasi ini jika benar-benar diaplikasikan ke dunia nyata gitu. Kalau misalnya ini diaplikasikan ke dunia nyata, itu pasti akan kalah dengan aplikasi-aplikasi e-commerce yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Karena di sana lebih banyak kan pilihannya, bukan cuma parcel aja, tapi di sini dan di aplikasi ini hanya khusus untuk parcel seperti itu. Jadi di sini terlihat 6 desain layout dari parcel shopping, namanya parcel shopping ya, Parcel App, Parcel Shopping. Yang akan kita bahas dan didesain ini adalah desain namanya. Tapi di sini saya sudah menyediakan desain barunya. Jadi kita langsung saja membandingkan desain lama dengan desain baru sembari memberikan review. Oke, yang pertama adalah desain halaman login. Nah, kita lihat dari desain lamanya. Oke. Di desain lama ini untuk kontrasnya tidak terlihat ya. Jadi kok kita pas lihat di labelnya itu placeholdernya benar-benar kayak kontrasnya kurang. Jadi di desain yang baru saya menambahkan kontras pada placeholder, terus ada username dan juga password labelnya, dan juga penambahan button, tapi button text berupa tulisan lupa password di bawah password. Kemudian saya juga menambahkan tombol register karena di sebelumnya belum ada yang namanya tombol registernya. Dan saya juga merubah sedikit desain backgroundnya. Hasilnya jadi seperti ini. Ada sedikit perubahan ya. Di sini tidak ada sapaannya yang dia lama, tetapi yang baru diberikan sapaan. Oke. Setelah melakukan login, kemudian masuk ke halaman home. Jadi di halaman home ini teman-teman kita bisa lihat. Jadi kenapa saya kok ditampilin ada dua nih? Padahal kan home yang satunya ini lebih ke list dari itemnya, list dari parcelnya, yang kemudian yang satunya adalah home. Nah, kenapa dua ini saya dampingkan? Karena keduanya ini akan jadikan satu display. Oke, kita langsung lihat yang redesainnya ya. Di redesainnya ini saya menghilangkan banner besar di desain lama, kemudian saya buat menjadi banner yang lebih kecil. Jadi yang di atas ini ada sapaan dulu, kan lebih enak gitu kalau ketika kita buka aplikasi setelah login terus kemudian disapa dengan nama kita. Selanjutnya di sampingnya masih satu baris dengan sapaan, ada notifikasi dan juga tombol profile. Selanjutnya adalah lokasi untuk pengiriman. Jadi langsung ada untuk display alamat mana atau lokasi mana dari si pembeli ini, lokasi dari rumahnya. Kemudian di bawahnya ada tombol search, di sampingnya ada pesan dan juga ada chart. Nah, ini bannernya dari besar tadi kita kecilkan. Kemudian di bawahnya ini kalau yang di desain lama hanya berupa kategorinya ya, langsung kategori dari parcelnya. Nah, di sini yang tadi list dari parcelnya juga dijadikan satu. Yang pertama adalah product choicesnya. Product choices
dari rekomendasi sistem. Nah, di sini itu biasanya yang sering terjual, sering dilihat seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke hampers kategori. Jadi setelah product choices langsung ke kategori hampersnya, nanti dilihatin hampers kategorinya ada apa aja nih, ada kue dan cake, terus kue kering, makanan ringan. Jadi sistem kartnya nanti adalah horizontal scrolling. Jadi nanti ini akan scroll, nanti di akhir sesi ada untuk cuplikan prototipenya. Nanti akan saya berikan cuplikan prototipenya. Setelah home dan juga katalognya, katalog dari hampersnya, kita lanjutkan ke single page dari satu hampers ya. Misal kita pilih satu hampers, nanti masuk ke single page-nya. Nah, jika dilihat dari desain lama, pembatas dari masing-masing konten tuh belum terlihat jelas ya teman-teman. Penjual juga belum diperlihatkan karena ini kita nanti adalah multi penjual. Jadi penjual manapun bisa upload ke aplikasi ini. Jadi harus ada jelas penjual A dan penjual B itu harus jelas. Jadi belum ditambahkan di desain lama. Nah, kemudian kita langsung ke redesainnya aja ya. Nah, di redesign ini terlihat lebih jelas. Jadi fotonya lebih sesuai, kan foto tetap disesuaikan dengan apa yang diklik tadi. Kemudian ini ada karusel. Kemudian di bawahnya ada judul, ada tombol love untuk favorit. Yang di bawahnya ada kategori, diikuti kategori dan juga harga. Kemudian rating dari hampersnya, terjual berapa, itu hanya untuk menginfokan dari pembeli ini kalau ini banyak banyak terbeli atau ratingnya bagus seperti itu. Meningkatkan keinginan penjual untuk membeli gitu. Kayak diyakinkan gitu istilahnya. Kemudian di sini ada deskripsinya ya. Pertama ada beratnya berapa, kemudian dimensinya panjang, lebar, tinggi. Kemudian di sini ada minimal order satu bundle, jadi satu bundle hampersnya. Kemudian ada produk detailnya. Jadi di sini di produk detail ini berisikan misalnya di situ isinya apa aja hampersnya. Kalau misalnya hampers kerudung ya isinya kerudung tipe apa, ukuran berapa gitu. Nah, kalau misalnya jajan atau snack gitu, ya snacknya nanti jenisnya apa aja, namanya apa aja. Kalau kue kering juga pilihannya nanti apa aja, misalnya kayak kue nastar atau yang lainnya, kue kering yang lainnya gitu. Dan di sini nanti masuk ke produk detail. Selanjutnya itu ada, nah ini ada penjualnya. Jadi ada sedikit ada satu card untuk si penjualnya, tokonya namanya apa, daerahnya di mana, terus dia keadaan online atau offline gitu. Nah, terus ada seller reviewnya, ada reviewnya dari para pembeli itu berapa gitu. Maksudnya dari sisi untuk kecepatan membalasnya atau responnya bagaimana. Nah, itu nanti masuk ke seller review itu nanti. Nah, di sini juga ada preview untuk jualan apa lagi nih di tokonya. Dia ada banyak, ada cardnya ini juga horizontal scrolling. Kemudian ini ada buyer's review, jadi kayak review dari produknya ini, produksi hampersnya. Ini nanti masuk ke halaman lain, jadi bukan di satu halaman ini biar nggak hektik. Jadi hanya ditulis di sini previewnya adalah summary dari bintangnya yang diberikan oleh pembeli dan juga ada berapa banyak review yang sudah diberikan, gitu. Begitu. Nah, kemudian kalau yang ini kan tadi yang di atas nih more from this shop, jadi memang dari satu tokonya. Nah, yang di bawahnya buyer's review itu adalah produk sejenis dari toko yang lainnya. Jadi rekomendasi lainnya tapi dari beda toko gitu. Nah, selanjutnya setelah memilih pasti kita akan langsung andai kata langsung add to cart. Jadi kita langsung masuk ke proses checkout, tapi ini masuk ke cart dulu ya. Nah, pada bagian nama, misal kita menambahkan hampers dari beberapa toko yang berbeda. Nah, di situ tidak terdapat penggolongan berdasarkan penjualnya. Jadi memang langsung dimasukkan blong apa aja yang diklik tadi di add to cart kan. Di sini untuk informasi ke penjual, ke informasi ke pembeli itu masih kurang. Nah, jadi di desain yang baru, terdapat penambahan pengelompokan barang berdasarkan penjualnya. Terus kemudian ada alamat pengirimannya juga. Karena kalau misalnya kenapa ditambahin di sini juga, misalnya kok tiba-tiba pas ini mau dikirimin alamatnya salah nih. Masa harus tombol back dulu ke halaman home langsung ganti alamat. Jadi di sini diberikan shortcut 1 untuk pergantian alamat. Dan kemudian
ada checkbox untuk menyeleksi barang-barang apa aja yang akan di check out gitu kan. Kemudian ada total price dan juga ada CTA atau call to action buy now. Tidak lupa ketika di chart ini ada untuk nambah item atau mengurangin item. Kemudian ada delete, tombol delete dan juga delete all, select all juga ada. Nah, setelah kita masuk chart ini, kan kita udah seleksi nih mana yang akan kita beli. Kemudian kita klik buy now. Setelah itu masuk ke laman detail pengiriman. Nah, di laman detail pengiriman yang lama itu sebenarnya sebelumnya detail pengiriman ini kan hanya untuk konfirmasi. Jadi memilih jenis kurir, metode pembayaran itu kan masuk di sini. Nah, yang di desain lama itu belum terdapat pemilihan kurirnya. Jadi mau pilih kurir yang mana itu kita belum diberikan gitu di desain lama. Nah, untuk yang di desain baru addressnya tetap ada. Kemudian ini ada detailingnya, tapi yang untuk di delivery details ini tidak bisa mengatur banyaknya item lagi. Jadi tidak langsung udah masuk dari chart. Tadi ngambil dari chart kan misalnya mau ambil berapa nih, terus nanti yang di delivery details cuman ngasih tahu kamu tadi tuh beli berapa gitu, kamu tadi tuh ngasih quantity berapa gitu. Nah, kemudian ini ada select payment methodenya, terus kemudian ada choose a delivery service. Jadi delivery sama metode pembayaran di sini milihnya di delivery details. Di bawahnya ada payment details, itu berisikan total price, shipping cost. Nah, setelah itu di bawahnya paling bawah itu footernya itu ada total price. Jadi udah perhitungan dari shipping dan juga itemnya yang kita beli tadi. Selanjutnya langsung klik aja make an order. Nah, setelah make an order, nanti kita akan masuk ke laman konfirmasi aja nih, konfirmasi order success gitu. Dengan item sekian, paymentnya, shipping payment detailsnya tuh berapa, total price-nya untuk itemnya berapa, shipping cost-nya berapa, grand totalnya berapa. Kemudian langsung back to home. Kemudian kita sesuai janji saya di awal, jadi kita akan melihat prototypingnya langsung ya teman-teman, kita play. Jadi tadi masuk pertama kali adalah di login kan ya, di login kemudian isi username, kemudian isi password, langsung kita login. Ini tadi ada bannernya yang awalnya gede tadi jadi kecil, saya kecilkan jadi lebih clean istilahnya. Terus kemudian ada product choicesnya, ini juga horizontal scrolling. Kemudian kategorinya ada banyak juga, ada titelnya hampers kategori, kemudian ada subtitlenya kue dan cake. Nah, di sini ada horizontal scrolling juga, terus ada subtitle kue kering, terus ada makanan ringan. Sebenarnya ada banyak banget, cuman saya masukin 3 kategori aja gitu. Oke, kita langsung pilih satu kan, kita masuk ke singlenya. Ini pakainya vertical scrolling ya. Udah, di sini ada weight, dimension, ini ada product details, ada tokonya juga. Nah, ini more from this shop, ini di shopnya, di tokonya, di satu tokonya. Terus kemudian ada buyer's review dan juga ada which you might like, itu dari toko yang lain. Oke, kita langsung aja add to chart. Nah, di sini akan keluar kuantitinya ingin berapa gitu. Setelah kuantitinya kita masukkan, kemudian langsung aja add to chart. Nah, di chart ini hanya berupa tampilan aja. Kira-kira kita udah misalnya memilih 2 tipe nih, 2 item. Kemudian jalannya di sini ada ada total price-nya, kita klik buy now. Nah, di buy now ini akan memilih payment method dan juga delivery service. Nah, ini ada payment details-nya. Kemudian kita make an order. Terus kita langsung order sukses gitu. Hanya memberitahukan kalau kamu ini mengorder ini dan ini dengan shipping cost sekian, dengan grand total sekian. Langsung kemudian klik back to home, kita akan kembali ke home lagi. Seperti itu teman-teman. Begitulah prototypingnya. Nah, itulah sedikit pembahasan kita kali ini tentang materi redesign aplikasi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi buat kalian semua. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, silahkan langsung like videonya dan juga langsung share ke
semua media sosial yang kalian punya. Terbuka sekali untuk feedback dari teman-teman semua. Bisa langsung berikan feedback kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan berhenti belajar karena semua ada ilmunya. Pada Nisa dari Desain by Tas, pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman. Dadah!